Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Teman ngaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Ada di surat Atin ya. Sungguh kami Allah telah menciptakan manusia dalam keadaan yang sebaik-baiknya, sebaik-baik penciptaan. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian Allah kembalikan manusia itu dalam tempat yang serendah-rendahnya. Tafsir yang pertama yang telah kita bahas kemarin, menurut Syekh Utsaimin bahwasanya manusia dikembalikan keadaan yang serendah-rendahnya adalah kembali ketika sudah tua, maka akan memiliki fisik yang sudah menurun semua, bahkan sebagian organ tubuh fungsinya sudah berkurang, sehingga di dalam beribadah pun menjadi berkurang, apalagi yang tidak pernah beribadah. Maka Allah memberikan solusi, ilal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka baginya akan mendapatkan ganjaran yang tidak pernah putus. Nah, ini menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka dia akan terjaga dari keburukan hari tua ataupun hari tua yang sangat rendah. Makanya Nabi SAW memberikan contoh di dalam doa pagi hari, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa su'il kibari. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari merasa malas dan keburukan hari tua, yakni pikun. Nah, teman-teman, hari ini sudahkah zikir pagi ini? Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa su'il kibari. Silakan setiap pagi ini untuk dibaca zikir paginya. Itulah Allah memberikan solusi untuk kita terhindar dari keburukan hari tua, tempat yang serendah-rendahnya, keadaan serendah-rendahnya beriman dan bertakwa. Tafsir yang kedua yang bahwasanya tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian Allah kembalikan dalam tempat yang serendah-rendahnya, adalah di dalam tafsir Ibnu Katsir menukil dari perkataan Mujahid, Abu Aliyah, Al-Hasan dan yang lainnya menyebutkan tempat yang serendah-rendahnya adalah neraka. Dan ini pun tafsir kesepakatan para ulama bahwa manusia kelak akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, yakni neraka. Namun ada yang selamat, kata Allah. Siapa? Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Yakni kecuali ada orang-orang yang selamat dari tempat yang serendah-rendahnya, neraka, karena neraka tempatnya rendah sedangkan surga berada di atas. Orang-orang yang selamat artinya bahwa mereka adalah masuk surga adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Tentu saja ada pembahasan khusus tentang iman dan sudah kita singgung beberapa kali tentang rukun iman, dari iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, iman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah. Kemudian adalah beramal soleh. Orang itu dengan imannya beramal soleh, dan beramal soleh sudah kita maklumi bersama bahwasanya ada syarat agar amal soleh itu diterima. Amal soleh itu adalah amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik berupa amal hati, amal ucapan, dan amal perbuatan. Dan tentu saja syaratnya pertama adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua adalah mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, petunjuk Rasulullah SAW sesuai baik waktunya dalam beribadah, tempatnya, tata caranya, kemudian lafadznya, kemudian juga sebabnya kenapa amal itu bisa dilakukan, semua terkait dan harus sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW dan yang dipahami oleh para sahabatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
Setelah illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ya. Maka dia akan mendapatkan pahala yang tidak akan pernah putus. Terus menerus, yakni surga Allah Subhanahu wa taala. Karena di surga nanti kita akan abadi selama-lamanya. Kenikmatannya tidak akan putus. Fama yukadzibuka ba'du bindin. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan? Dan ini juga kata Mujahid bahwa kalimat ini atau ayat ini menegaskan bahwa manusia itu kebanyakan mendustakan hari pembalasan. Padahal sudah banyak keterangan tentang akan adanya hari kiamat. Ada tanda-tanda, di antara tandanya adalah bahwa manusia itu tadinya tidak ada bisa dijadikan ada oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang sudah pernah ada kemudian dihidupkan kembali, tentu itu lebih mudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Disebut juga din, yaumiddin, hari pembalasan, din, hari agama. Karena pada saat itu di hari pembalasan semua keterangan agama, yakni agama Islam akan terbukti. Dan maka disebut dengan yaumuddin, hari pembalasan atau hari agama. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan alaisaulau bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Yakni bukankah dia adalah hakim yang paling bijak, paling adil, paling paham semua kejadian sehingga tidak akan ada yang terzalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang baik maka akan mendapatkan kebaikan dan orang yang buruk maka akan mendapatkan keburukan. Orang yang berbuat zalim maka akan mendapatkan balasan atas kezalimannya. Begitu juga sebaliknya. Sehingga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selalu memberikan petunjuk kepada kita, keluarga kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan diselamatkan dari tempat yang serendah-rendahnya dan dimasukkan ke tempat yang tinggi, yakni surga. Surga yang penuh nikmat, surga Firdaus. Allahumma amin. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.